Udah kelihatan Gi. Mau di record nggak, Bi? Atau udah? Lagi. Oke, ini kan ada penurunan modal ekonomi makro pendapatan nasional ya. Nah, keseimbangan ekonomi makro adalah pengeluaran nasional atau sama aja kayak pendapatan nasional atau sama aja kayak produksi nasional. Nah, pengeluaran nasional itu lambangnya Z, pendapatan nasional itu lambangnya Y, produksi nasional itu lambangnya Q. Nah, pengeluaran nasional kan rumusnya pengeluaran rumah tangga tambah pengeluaran perusahaan tambah pengeluaran pemerintah tambah pengeluaran neto luar negeri. Nah, pengeluaran neto ini sebenarnya ada dua, yaitu ekspor sama impor. Pengeluaran neto itu rumusnya ekspor dikurangi impor. Ini nih. Nah, jadi untuk mencari kita kan nomor satu kan pengeluaran pendapatan nasional ya. Kalau pendapatan nasional kan sama aja nih, hasilnya kan Y. Berarti Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Tapi ini nih ekonomi terbuka 4 sektor. Kalau 3 sektor, si ininya dihilangin. Kalau di soal kan 3 sektor tuh yang dicarinya. Nah, yang kita cari berarti CIG, C plus I plus G. C itu konsumsi, I itu investasi, G itu government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Habis ini paham nggak? Paham, Ki. Oke, lanjut kali ya. Nah, pengeluaran rumah tangga itu dipengaruhi oleh pendapatan nasional, yaitu YD. C sama dengan F kali YD tuh. Nah, nanti ada tuh YD itu apa? Sebentar. Nah, konsumsi itu kan tadi kan rumus Y sama dengan C plus I plus G ya. Ini yang untuk 3 sektor. Nah, CN ini kita bisa jabarin lagi nih. Rumusnya yaitu ini. Kita bisa jabarin lagi yang C itu. C0 tambah B kali YD. Di mana C0 itu adalah konsumsi otonomus atau pengeluaran konsumsi yang tidak berkaitan dengan pendapatan nasional. B-nya itu marginal propensity to consume atau bisa disingkat dengan MPC. Nah, nanti di soal tuh tulisannya bukan kepanjangannya tapi singkatannya MPC, marginal propensity to consume, atau hasrat konsumsi marginal yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nah, kalau YD itu adalah disposable income atau pendapatan siap pakai, yang artinya pendapatan yang telah dikurangi kewajiban. Kewajiban itu kayak misalkan kayak pajak, kayak asuransi, kayak gitu. Dari pemerintah yaitu pajak dan subsidi. YD sama dengan rumusnya ini. Y min T plus F. Nah, pembayaran pajak kan berarti membayar pajak lump sum. Nah, T0 ini ingat-ingat ya, T0 ini pajak yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Kalau TI ini pajak yang dipengaruhi oleh pendapatan. Nanti di soal ada nih ini. Nah, beda lagi T0 sama T itu beda lagi. Kalau T ini pajaknya, nilai pajaknya. Sorry, yang ini nih, T pajak. Itu nilai pajaknya atau MPC. MPT, sorry, marginal propensity to tax. Nah, transfer atau subsidi itu dianggap nol, tapi di soal tuh nggak ada nih, nggak ada ditanyain ini. Ini nggak ada. Kalau persamaan konsumsinya kan C sama dengan C0 plus B dikali YD. Nah, YD juga bisa kita jabarin lagi. Nah, YD itu rumusnya ini. Jadi nanti kita tuh masukin persamaan, terus kita jabarin lagi, Jadi penjabarannya itu 3 kali. Sampai sini udah paham belum rumus-rumusnya? Gimana nih?
Bingung gue, Cok. Bingung. Bingung di mananya, Nan? Bingung itu apa? Nggak tahu. C apa itu C0, terus JD itu apa gitu. Ini C0 adalah konsumsi autonomous. B adalah marginal propensity to consume. Gitu sih. Ini kan udah ada keterangannya tuh, Nan, di sini di bawah. YD adalah disposable income. Gimana, Nan? Masih pusing nggak? Atau Iya. Sabar. Sambil memahami, Cok. mau lanjut atau Serius, gimana? Liun. Serius, Liun. Aku serius, Cok. Bingung ini, weh. Ini mau lanjut atau Sabar. gimana nih? Lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau yang ini persamaan impor, ini kan karena 3 sektor, jadi kita nggak bahas yang ini nih. Kita nggak bahas yang ini. Karena 3 sektor yang diminta. Nah, dalam soal kan yang dicari kan perubahan, jika perubahan pengeluaran pemerintah ya. Nah, perubahan pemerintah tuh kayak gini loh. Pengeluaran pemerintah. Wait. Oh, sebentar. Mungkin ininya dulu kali ya, keseimbangan nasionalnya. Nah, untuk keseimbangan nasional itu kan rumusnya tadi Y sama dengan Z. Yaitu pendapatan nasional. Z itu rumusnya ini, C plus I plus G X min M. Ini kan rumus Z nih. Nah, karena yang di soal minta 3 sektor, jadi si X min M ini kita hilangin. Jadi adanya Y sama dengan C plus I plus G-nya aja. Nah, tadi kan rumus C itu ini ya. Nah, C balik lagi. Rumus C kan tadi kan C0 plus B Y kali D ya. YD, sorry. Jadi kita rubah lagi C-nya. Jadi C0 plus B kali disposable income atau YD ditambah investasi ditambah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Nah, setelah itu kita jabarin lagi nih si YD nih. Nah, YD itu ini. Nih YD nih. Rumusnya ini. Kita masukin lagi. Si YD itu jabarin lagi. Jadi C0 tambah B. Nah, YD-nya dimasukin. Y min T0 min TY. Sorry. Plus I plus G. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau tanyain dulu? Gimana nih? Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Gue jelasin lagi. Gimana nih? Butuh respon nih. Paham. Yang lain gimana nih? Paham. Oke. Sasa, gimana Sa? Firda, Paham di Ben, Laila gimana nih? Paham nggak? aman. Oke. Nah, setelah udah dimasuk-masukin kan dapatnya ini nih. Nah, si ini nih hilang nih. Sorry, ini nggak usah nih yang ini. Ini juga nggak usah nih. Karena yang diminta cuman 3 sektor. Jadi nggak usah. Nah, setelah itu kan udah dapat ini nih, persamaan ini. Tadi
Tadi kan kita YD-nya dimasukin nih, B dikali Y hasilnya plus BY. B dikali min T0 hasilnya min B T0 yang ini. B dikali min TY hasilnya ini. Jadi kita tulis, jadi dapat persamaan yang ini. Nah, setelah kita dapat, kita nih pindah ruasin nih yang mengandung Y, pindah ruas ke kiri. Ini kan mengandung Y, ini mengandung Y. Nah, udah nih, berarti yang mengandung Y kan cuma 2. Ini pindah ke kiri. Ini juga pindah ke kiri. Jadi hasilnya Y dikurangi BY, yang ini loh, sorry, kebawain aja kali ya. Jadi hasilnya setelah dipindahin yang mengandung Y dikurangi BY. Ingat ya, kalau misalkan perpindahan kan misalnya plus, pindah ke kiri jadi min. Kalau misalkan min, pindah ke kiri jadi plus. Nah, jadi kan hasilnya ini nih, Y min BY plus BTY. Ini nggak usah nih, hilangin. Karena kita yang carinya 3 sektor. Ini juga hilangin nih, yang ini hilangin. Jadi kan sisanya Y, sisanya kan ini nih. Nah, setelah itu kita jabarin lagi. Kira-kira Y-nya itu, dijabarin lagi. Kira-kira Y-nya itu bisa menjadi nilai. Yaitu caranya ya jabarin satu-satu. Atau rubah bentuknya. Y dikali 1 min B plus BT. Nah, min. Nah, ini kan kalau misalkan Y kali 1 kan tetap nih hasilnya Y. Y kali min BY hasilnya sama nih. Y kali min B sama aja kan hasilnya min BY. Terus Y dikali BT sama aja hasilnya plus BTY. Nah, berarti kan ini kan bentuknya sama nih kayak ini. Cuman kita rubah aja bentuknya yang ini. Sama yang atas kan sama nih. Nah, jadi kita rubah nih bentuknya biar bisa kita tahu hasilnya itu berapa. Nah, setelah itu si ini persamaan yang ini kita pindah ke bawah. Jadi hasilnya Y sama dengan ini. Kenapa pindah ke bawah? Karena ini perkalian. Kalau perkalian itu kalau misalkan pindah ruas jadinya dibagi. Jadi Jadi C0 min B C0 min B T0 plus I0 plus G0. Nah, ini nggak usah. Ini 4 sektor. Jadi kalau untuk yang ditanyain bapaknya kan 3 sektor, berarti cukup ini aja. Ini nggak usah. Berarti sampai sini aja rumusnya. Kalau untuk nomor yang bapaknya, yang bapak tanyain ya, kayak gitu. Gimana? Sampai sini ada yang bingung nggak? I0 sama G0 itu apa, Gi? I0 sama G0 itu investasi sama government expenditure, yang belum dipengaruhi oleh apapun. Belum dikurangin apapun. Belum dikurangin subsidi, belum dikurangin investasi lain-lain. Jadi masih pure murni, belum ada perubahan. Itu, Mi. Gimana? Ini nggak usah nih. Buat nomor itu yang ditanyain bapaknya. Gimana? Yang lain ngerti nggak? Halo. Ini ngerti nggak? Mau lanjut berarti ini ke perubahan pengeluaran pemerintah? Sabar Gi, ulang Gi yang Y1 min B itu Gi. Oke.
Ini kan tadinya dapat ini nih, Nan. Nih, kita kan dapat ini. Nah, kita ini rubah bentuknya. Kira-kira ada Y-nya aja gitu loh, biar dapat nilai Y-nya tuh. Berarti kan Y kita kali 1 kurang B plus BT. Nah, kalau Y kali 1 kan hasilnya Y tuh, Nan. Sama kan kayak ini. W. Sama kan kayak ini. Y. Y dikali min B, hasilnya min BY. Sama kan kayak ini, min BY. Iya, paham. Oke, udah paham kan? Yang lain gimana nih? Ada yang bingung nggak? Atau mau lanjut? Berarti yang C0, BT0, I0, G0 tuh udah diketahuin di soal kan ya? Udah ada, Mi. Udah ada. Gimana nih yang lain? Mau Berarti lanjut? kalau masukin angkanya doang. Iya, tinggal masukin angka doang kita tuh. Tapi karena yang dicarinya 3 sektor, kita juga harus cari dulu ini ya persamaan ininya. Persamaan si ininya. Tadi caranya, yang ini nggak usah hilangin. Jadi tinggal tulis aja, cuman dihilangin yang ininya. Gimana? Mau lanjut atau gimana nih? Lanjut aja, lanjut. Oke. Nah, yang selanjutnya kan yang ditanyain di soal nomor 3 itu kalau nggak salah perubahan pengeluaran pemerintah apabila perubahan pengeluaran pemerintahnya itu sebesar 10. Nah, perubahan pengeluaran pemerintah itu rumusnya Y2 min Y1 atau sama aja kayak delta Y. Nah, Y2 kan rumusnya ini nih. Sama sebenarnya kayak tadi, persamaan yang tadi. Ini rumusnya. Y1 juga sama rumusnya. Kayak gitu, kayak yang tadi. Cuman bedanya di pengeluaran pemerintahnya. Ini G01, ini G02. Nah, G02 kan ini ya, pengeluaran pemerintah yang terbaru. Kalau G01 itu pengeluaran pemerintah yang lama. Nah, setelah itu kita kurangin nih. Y2, rumus Y2 dikurangin rumus Y1. Nah, kan dapat nih hasilnya ini. Dari sini nih kita dapat hasilnya yang itu. Nah, setelah itu ini kan persamaan udah sama nih. Pembagiannya udah sama. Yang ini pembagiannya udah sama. Jadi kita langsung kurangin aja. Jadi, nah ingat nih, harus ingat. Ini kan ada tanda min di sini. Berarti ini artinya dikali. Dikali. Nah, hasilnya kan ini kan min nih. Sorry, gue hapus dulu. Berarti kan ini kan min. Dan ini kan plus ya, CO. Berarti jadi min dikali CO sama dengan min CO. Min yang ini min dikali B T0 hasilnya plus BT0. Min dikali I0 hasilnya min I0. Min dikali G01 hasilnya min G01. Dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus Nah, terus kita kan dapat nih persamaan ini. Nah, untuk menyederhanakannya, yang ditanyakan cuma perubahan pemerintah. Perubahan pemerintah kan G02 dikurangin G01 atau sama aja kayak delta G. Ini rumusnya. Delta G. Jadi kita ini kan G02. Kalau yang ini G02
0, 1. Nah, ini kan udah dapat nih. Nah, ini kan berarti kan selisih tuh G02 dikurangi G01. Kita juga bisa menulisnya dengan delta G. Delta G kan rumusnya kan sama aja nih, delta G. Sama aja. G2 min G1. Nah, jadi kita udah dapat rumusnya, rumus perubahannya. Rumus perubahannya yaitu ini, delta Y sama dengan delta G dibagi 1 min B plus BT. Ini nggak usah, karena yang dicarinya 3 sektor. Paham nggak sampai sini? Paham. Yang lain gimana nih? Kalau paham, lanjut ke ini, ke soal. Berarti yang di delta Y X0 sama M0 nggak usah ya? Yang gimana, Mi? Yang di delta Y. X0 sama M0 nggak usah. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Karena yang dicarinya kan 3 sektor, bukan 4 sektor. Gimana nih? Lanjut kah? Atau gimana? Sasa, Laila, Lintang. Tanya nggak apa. Oke, lanjut ya. Ke soalnya aja ya langsung ya. Boleh Gi. Oke, stop share dulu. Ini zoomnya 10 menit lagi. Jadi gimana nih? Mau dilanjutin dulu atau end dulu terus join lagi atau gimana? Gimana nih, Mi? Ngikut lu aja. Pindahin host coba. Gimana? Biasanya kalau gue waktu itu pindahin host tuh, Gi. Jadi nanti waktunya bertambah gitu. Oh, pindah host ya? Iya. Tapi kan ya, oke. Oke. Coba ke Asmi ya, hostnya ya. Pertama nggak? Enggak kok. Tetap. Sama aja. Ya udah end dulu aja kali ini. Ya udah.